Kenang istri Habib Bahar, penangkapan mirip seperti penculikan para jenderal di film. Orang tua ingin membesuk anaknya itu tidak diperbolehkan. Orang tua ingin melihat kondisi anaknya itu tidak diperbolehkan sama sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita buktikan pembelaan kita kepada para ulama. Mari kita buktikan pembelaan kita terhadap agama. Jangan kita biarkan pemerintah-pemerintah yang zalim. Jangan kita biarkan mereka mulai menunjukkan taring mereka untuk melawan syariat Islam. Maka kita harus dengan nyata, maka kita harus dengan berani untuk melawan mereka, berjihad, walaupun jihad kita dengan lisannya kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan juga saya sebagai perwakilan daripada keluarga Tajul Alamin, keluarga Habibana Bahar bin Ali bin Sumait, mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Gitu saja. Ingat baik-baik, jangan sampai kalian ulangi perbuatan kalian, karena kalau sampai saya yang menemukan, kalian akan tanggung akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dengan mata akan mundur walau satu langkah, akan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan bendera Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Hadapi agama, Kenang istri Habib Bahar, penangkapan mirip seperti penculikan para jenderal di film. Gelora News. Penceramah kondang Habib Bahar bin Smith tengah menjalani masa hukuman pidananya di Lapas Kelas 1 Nusa Kambangan setelah dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur. Ada rasa ketidakadilan yang masih dirasakan pihak keluarga, khususnya istri Bahar bin Smith, Umi Fadlun Faisal Balgoits, atas penangkapan yang dilakukan pada Selasa dini hari lalu. Rasa ketidakadilan Umi Fadlun itu terekam dalam sebuah pesan yang disampaikan kepada kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanur, dan kemudian diteruskan kepada kantor berita politik Ermol Jumat 22 Mei. Dalam pesan, Umi Fadlun menjelaskan bahwa proses penjemputan oleh aparat kepolisian dengan bersenjata lengkap di kediamannya di Bogor, Jawa Barat pada Selasa dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dengan penjemputan yang sangat berlebihan, beliau dijemput oleh ratusan pasukan polisi bersenjata lengkap dengan mengendarai banyak mobil dan truk. Umi Fadlun menjelaskan, pada saat penjemputan itu Habib Bahar tidak diberikan waktu sama sekali untuk berganti pakaian maupun untuk pamit kepada keluarganya. Ia lantas menyamakan peristiwa itu seperti aksi penculikan para jenderal dalam sebuah film yang terlalu berlebihan. Mirip seperti penculikan para jenderal di film. Apakah tidak cukup Habib dijemput dengan satu mobil saja? Apa harus dengan puluhan mobil dan ratusan polisi dengan senjata lengkap sampai seluruh area pondok pesantren dikepung? Dan itu sangat-sangat berlebihan. Umi Fadlun menegaskan bahwa suaminya bukan seorang teroris, koruptor, juga bukan bandar narkoba. Seharusnya penjemputan dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan. Kisah itu belum selesai, pasca Habib Bahar dijemput dan dibawa ke Lapas Gunung Sindur, Umi Fadlun bersama pengacara langsung datang dengan niat untuk melihat kondisi Habib Bahar. Tapi sejak pukul 6 hingga pukul 20, dia tidak diberi izin untuk menjenguk sang suami. Mereka baru mendapatkan izin bertemu pada pukul 20:30. Namun demikian, pihak keluarga mengaku khawatir lantaran Habib Bahar dilakukan pemeriksaan kesehatan dan diambil darah tanpa pengawasan oleh pihak keluarga maupun pengacara. Sehingga pihaknya merasa khawatir dalam proses tersebut terjadi hal-hal sabotase terhadap proses ambil darah tersebut yang dapat membahayakan jiwanya. Pada Rabu 20 Mei pagi, pihak keluarga dan pengacara dikejutkan dengan pemberitaan yang menyampaikan bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Nusa Kambangan pada Selasa malam. Tepat usai mereka berkunjung, surat pemberitahuan datang usai Habib Bahar dieksekusi ke Nusa Kambangan.
Bagi Ummu Fadlun, kabar itu menyedihkan sebab tidak ada pemberitahuan dan informasi kepada keluarga ataupun pengacara. Semakin menyedihkan karena perlakuan para Habib Bahar semakin berlebihan dan melampaui batas. Habib Bahar ditempatkan di lapas untuk teroris, gembong narkoba, koruptor, dan para terpidana mati. Hal ini sangat memilukan dan tidak adil. Begitulah tegasnya. Saat ini Ummi Fadlun hanya bisa bermunajat agar keadilan untuk Habib Bahar datang. Dia ingin agar sang suami bisa menjalani hukuman sesuai tempat awal sebelum mendapatkan asimilasi, yakni di lapas kelas 2A Cibinong. Hingga saat ini pihaknya meminta keadilan untuk Habib Bahar sesuai dengan hukuman yang harus dia memang jalani sebagaimana mestinya di lapas Pondok Rajek Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia menyayangkan hukum yang ada di Indonesia saat ini, hukum sudah tidak ada artinya lagi dan hukum sudah seenaknya. Di mana kalian sudah memperlakukan hukum dengan seenak hati kalian. Demikian kata Ummi Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri daripada Habib Bahar bin Smith dan juga mewakili keluarga daripada Habib Bahar ingin menyampaikan kronologis kejadian penangkapan Habib Bahar. Habib Bahar ditangkap dan dijemput oleh tim dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00. Habib Bahar dijemput dengan cara yang sangat-sangat berlebihan, dengan dijemput oleh polisi polisi bersenjata lengkap dengan mengenakan mobil yang sangat banyak pada saat itu, ada puluhan mobil. Dan Habib Bahar pada saat itu ingin meminta izin untuk berpamitan kepada saya, istrinya, dan juga orang tuanya. Itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk pamit. Ini kenapa gitu loh, sampai mereka terburu-buru untuk membawa Habib Bahar. Padahal wajar kalau memang Habib Bahar mau pamit, itu wajar. Pamit ke orang tuanya dulu atau pamit ke istrinya itu wajar, tapi tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya keesokan harinya saya dan juga mertua dan juga tim pengacara mendatangi lapas Gunung Sindur untuk ingin melihat kondisi daripada Habib Bahar, karena kami tahu Habib Bahar kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak sehat. Habib Bahar sedang sakit juga, ada sakit lambung juga, kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong. Makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk oleh pihak lapasnya, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Katanya belum ada perintah daripada atasannya, padahal kita bicara mengenai kemanusiaan aja. Orang tua ingin membesuk anaknya itu tidak diperbolehkan. Orang tua ingin melihat kondisi anaknya itu tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya kami tunggu lumayan lama, sekitar 12 jam kami tunggu hingga pukul 20.30 baru kami punya akses untuk masuk dan diperbolehkan untuk melihat Habib Bahar. Dan di situ kami bertemu Habib Bahar. Alhamdulillah kondisi Habib sehat, kondisi Habib tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Tapi justru yang kami khawatirkan itu proses pengambilan darah Habib Bahar. Ya, Habib Bahar ini sempat diperiksa kesehatannya dan sempat diambil juga darahnya. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan kami pihak keluarga, karena memang kami dan juga pengacara tidak diberitahukan, tidak ada pemberitahuan mengenai pengambilan darah, dan kami tidak ada di situ pada saat pengambilan Habib Bahar diambil darahnya. Kami tidak ada di tempat itu gitu loh. Dan kami menyayangkan, kami takutnya, kami khawatirnya ini ada proses ini terjadi hal-hal sabotase yang mungkin bisa membahayakan kondisi daripada Habib Bahar. Itu yang saya khawatirkan, karena memang ini pengambilan darah ini kita tidak tahu ini pengambilan darah apa, dan juga kita tidak tahu ini suntikan apa yang dimasukin di tubuh Habib Bahar ini. Kami tidak tahu, kami khawatir, kami takut ini pengambilan darah atau suntikan ini berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa, kita takut, kita khawatir, karena kami tidak ada di situ. Kalian mengambil darah Habib Bahar diam-diam tanpa sepengetahuan kami, dan kami pun tahu itu lewat
foto yang beredar gitu. Akhirnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami kaget, kami di situ shock, karena memang pada saat pertemuan kami dengan Habib Bahar malam itu kami sempat menanyakan kepada pihak lapasnya mengenai pembesukan, apakah kami bisa besuk lagi besoknya, keesokan harinya, tapi mereka bilang Habib belum bisa dibesuk karena memang Habib lagi menjalani proses karantina selama 6 hari dan itu dilakukan di Lapas Gunung Sindur. Kami kaget kok tiba-tiba Habib dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kami kaget karena memang di sini saya khawatir Habib kondisinya di sana jauh, tidak bisa kami jangkau, dan kami khawatir dengan keadaan Habib yang sekarang ini lagi sakit. Kami tidak bisa memberikan Habib obat, tidak bisa memberikan Habib kebutuhan Habib yang lain. Kami khawatir dengan kondisi Habib gitu loh, dan kami tidak bisa menjamin bahwa orang-orang di dalam lapas sana bisa menjaga kesehatan Habib. Itu yang kami khawatirkan. Makanya saya berharap di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Saya meminta keadilan benar-benar ditegakkan untuk suami saya. Suami saya bukan seorang pecundang, suami saya bukan seorang pengecut yang selama ini suami saya taat sama hukum dan apapun dia terima risiko dengan apa yang dia sampaikan, tapi saya tidak terima. Kenapa harus dipindahkan sejauh itu? Apakah Habib Bahar ini seorang teroris yang harus kalian asingkan di sana gitu loh? Bisa kalian pindahkan di lapas lain yang mungkin kami pihak keluarga bisa melihat kondisi Habib Bahar. Saya di sini benar-benar meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Tolong tegakkan keadilan ini karena memang suami saya tidak melakukan kesalahan yang di luar batas seperti halnya koruptor yang memang harus dihukum. Ini suami saya tidak. Suami saya hanya menyampaikan kebenaran tentang apa yang terjadi sekarang, yang kita alamin sekarang di Indonesia. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.